Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan mengganti tatap muka video kuliah mata kuliah aquaculture pertemuan kelima tentang ekosistem perairan. Sebelumnya nanti menyampaikan arahan untuk membuat tugas resume hari ini. Yang dikumpulkan minggu depan. Buat slide PPT minimal 3 di Canva seperti biasa. Nah, nanti membahas acara hari ini itu membahas tentang ekosistem perairan, berbagai macam ini biologis, kimia, fisikanya, rantai jaring makanan, dan lain sebagainya. Berikutnya kita harus mengetahui di ekosistem perairan itu penting adanya, mengingat itu hidup di air dan semua aquacultur, ya kan. Terus di Indonesia itu ada perikanan tangkap, ada aquacultur. Itu tadi kita beberapa pertemuan fokus di aquacultur. Nah, itu semakin berkembangnya industri aquacultur, maka ekosistem perairannya juga harus diperhatikan agar produksi aquacultur tetap berlangsung secara sustainable. Yang mungkin nanti lebih spesifiknya ke kualitas air ya. Kualitas air itu akan mempengaruhi itu profitnya di aquacultur, rendah profitnya. Kualitas produknya juga terpengaruh dan juga bisa menyebabkan human health risk atau risiko ke manusia. Makanya ekosistem perairan ini diperhatikan sebelum merencanakan aquaculture. Nanti akan ada berbagai mata kuliah di kelompok kepakaran itu manajemen sumber daya perairan. Saya rasa sudah pernah disampaikan juga mungkin sebelumnya di mata kuliah pengantar ilmu perikanan dan kelautan juga pernah sama Pak Iskandar mungkin ya tentang pentingnya ini perairan. Jadi apa yang ada di air teman-teman nanti bisa ini mencari sendiri ya. Kira-kira apa aja itunya. Ini buat di resumenya nanti. Tugasnya apa aja sih yang bisa mempengaruhi produksi di air ya. Bisa-bisa kontaminan, bisa macam-macam ya. Ini limbah-limbah kayak gitu ya. Itu nanti pendapatnya ditulis oleh kalian. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi ya, bahkan kematian dari spesies yang dibudidayakan. Oleh karena itu bahkan ini kontaminan ya sebagai mana di ini perairan bisa ada limbah industri itu bisa terakumulasi bisa juga mempengaruhi manusia. Jadi perlu diingat kalau itu organisme akuatik yang dibudidayakan, nah itu ya. Itu adalah ini apa namanya sangat erat itunya hidup di air kan ya. Nah itu hidup di air. Jadi semua aktivitas fisiologisnya nanti ada mata kuliah fisiologi hewan air. Itu ada di air ya. Dia bernafas, dia ada ekskresi, buangan, ada makan di situ, dan ikan mempertahankan diri itu di situ. Ada reproduksi, ada ini. Semua regulasi ya. Mungkin istilahnya masih asing, tapi nanti di fisiologi hewan air dibahas. Hanya ekosistem perairan itu ini ya akan mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah budidaya kayak gitu. Nah, semakin menurun ini ininya kualitas perairan itu bisa itu bisa ini bisa mengganggu sehingga menjadi salah satu faktor penting untuk penentuan lokasi aquacultur menggunakan ini kualitas perairannya. Jadi di itu di ini dulu sebelumnya slide berikutnya itu mungkin nggak terlalu ini ya. Ya adalah ini tipe-tipe organisme akuatik bisa baca sendiri nanti saya share PPT-nya. Kan banyak udah yang itu mah ini in general ada plankton, ada nekton, bentos, perifiton, muston.
Nah ini yang banyaknya aquaculture itu yang plankton ini yang bisa bergerak bebas di dalam kolom air ya. Nah itu ada ini organisme lain, misalnya ada plankton ya. Kalau kelebihan plankton gimana? Misalkan misalnya ada apa? Perairan yang eutrofik. Coba ditulis sama kalian. Kayak gimana pendapat kalian? Ada eutrofik, ada oligotrofik, perairan yang terlalu banyak planktonnya, kayak gitu. Tapi ada juga organisme akuatik yang bentos ini yang di dasar perairannya, kerang-kerangan ya, macam-macam. Terus ada yang ini. Jadi kurang lebih itu. Terus sekarang kita masuk ke ini, ke berbagai macam ekosistem. Ini simpel sekali sih sebenarnya. Salah satunya ekosistem sungai, sungai ya. Banyak yang aquaculture yang sumber airnya dari sungai atau bahkan di sungainya sendiri aquaculture ya, menggunakan itu karamba ya. Nah di situ sungainya banyak di Jawa Barat, di Indonesia, di berbagai itu pulau-pulau itu. Itu intinya sungai itu nanti dibahasnya di mata kuliah itu ya, kelompok kepakaran manajemen sumber daya perairan. Cuman tadi di situ ada arus, ada tekanan oksigennya, ada ini arah alir air ya dari hulu hilir ya biasa ya. Terus itu mungkin ada juga itu ada ininya, ada ada proses-proses chemicalnya juga di situ di ekosistem sungai ya. Cuman kalau di sungai kan nggak seperti danau ya. Jadi kalau di aquaculture kita bisa ukur ininya. Iya, ini kebutuhan air yang dari sungai ya. Misalnya tuh nih, sungai seperti apa ya yang itu kualitas airnya ya bisa dilihat dari itunya, dari mungkin ada partikel-partikel tanahnya atau apa ya bisa kualitas airnya bisa dilihat juga itu ya ada ini ada yang banyak yang pakai sungai ya untuk transportasi untuk pembuangan limbah ya yang bagus kan lewat instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu sama-sama pakai itu manusia itu dipakai buat bisnis, bisa dipakai buat ini. Itu dipakai air sungai ya banyak. Kalau yang di muara sungai biasanya itu buat tambak ya, tambak pasang surut tuh bisa masuk air ya, muara. Jadi banyak ininya potensi di sungai ya. Dan itu salah satu sungai tercemar di Jawa Barat apa? Kalian tahu nanti masukin ya ke resumenya. Ada namanya sungai itu yang ngelewatin 3 waduk, udah pernah dibahas ya. Nah ini pokoknya gitu ya sungai, terus ada juga danau ya di aquaculture juga memakai perairan atau ekosistem di danau ya. Danau itu apa ya? Dulu ada ahlinya, udah pensiun ya, Prof. Samsir ya, Mas Samsir. Itu perairan yang ini tergenang ya, bisa dibuat danau buatan, bisa alami ya, seperti Danau Toba. Itu produktivitas ininya. Ada yang tinggi, ada yang biasa-biasa aja, ada yang malah ini ya, eh, ini kurang ini produktif ada secara ininya organisme akuatiknya. Jadi ekosistem danau itu ada itu ininya berdasarkan penampang melintangnya ada ininya ada zonasi zonasinya ya ada dasarnya bentiknya ada ya ada ininya eh, littoral zone yang dekat-dekat pesisirnya ada yang tengah-tengahnya limnatic zone dipakai oleh aquaculture untuk budidaya KJA. Kenapa memakai danau? Ada yang tahu? Tulis lagi ya. Apakah lebih bagus di danau atau di kolam itu budidaya ikan? Tulis ya sama kalian pendapat kalian. Jadi apa aja yang dibudidayakan di danau ya?
Kalau yang udah pernah saya jelaskan ada ikan nila, ada ikan mas ya, banyak di Cirata di itu ya. Pasang foto-fotonya cari ya. Ada juga kejadian-kejadian di mana ada ini, ada apa nih, keracunan ikannya, ada membalik masa air ya. Gitu. Jadi danau itu penting buat aquaculture, cuman kalau kita nggak bisa menjaganya terlalu banyak budidayanya bisa ini bisa jadi tercemar itu danaunya. Jadi kurang optimal buat produksi. Sebagaimana di pesan di tadi di awal bahwa itu ekosistem itu sangat mempengaruhi aquaculture-nya sendiri gitu ya. Nanti nah, kalau di itu di berikutnya mungkin sebelum ekosistem air laut ya di danau ya itu kita nggak bisa jaga ya sangat interaksi dengan lingkungan dengan aquaculture sangat ada itu interaksi yang kuat ya ada ini nggak dibatas itu air lewat-lewat ke Karamba tapi kalau misalnya di ini perikanan darat gitu ya buat kolam kayak gitu ya di pesisir juga bisa sih bikin tambak itu berarti sumber airnya dari mana ya karena butuh sumber air banyak biasanya ya nggak ngambil dari sumur ya ambil dari itu dari alam ya airnya dari irigasi dari sungai larinya ke irigasi masuk ke itu ya jadi nggak mungkin itu nyedot dari sumur ya kecuali yang aquacultur di perkotaannya buat di akuarium kayak gitu ya tapi kalau itu terus-terusan disedot artesis kayak gitu bahaya juga ya nanti kita juga mengenal bahan ininya apa baku mutu air yang harus digunakan yang untuk aquacultur ada baku mutu airnya kayak gimana tulis sama kalian ya terus buat air minum kayak gimana berikutnya ekosistem air laut ya di sini juga bisa aquaculture bisa di Karamba juga ya bisa di sini ya di Karamba kalau di ini mah di pesisir sih bisa bikin tambak tuh ada zona-zonanya yang sangat ini nah ini zona jadi zona aquaculture mungkin di Neritik Batial ya bisa di permukaan bisa ke dalam juga bisa sekarang submersible aquaculture tapi sama dengan halnya danau itu kalau aquaculture-nya salah lokasi atau apa itu bisa terganggu itu pencemaran bisa terganggu aktivitas manusia kayak gitu jadi harus menentukan lokasinya yang tepatnya ada arusnya salah naruh aja karamba di laut nanti misalnya ada arus atau gelombang kayak gitu ya nanti muter-muter itunya si ininya buangannya di KJA-nya di dasarnya kalau lebih gitu ya airnya di sini ini di laut potensial banyak ya zona-zona cuman dilihat nanti yang apa di mana ada kawasan konservasi juga ada ya yang ada contohnya ada karang ya jarang itu yang bikin itu di situ kecuali yang liar-liar KJA-nya yang asal buat gitu ya di Pangandaran itu terganggu itu ekosistem terumbu karang di situ jadi itu harus dibatasi jadi kembali lagi ke ini terumbu karang juga ada di situ banyak bisa juga itu ya kalau mau naruh KJA ya satu lah nggak usah banyak-banyak ya, kayak gitu ya kelihatan kita kalau bikin KJA masyarakat itu bikin banyak gitu ya jadi gampang kena penyakit ikan kalau ngumpul KJA di satu tempat itu gampang kena walaupun di laut ya ada parasit ada macam-macam ada virus ada macam-macam contohnya karamba karapu karapu di ini atau keramba kakap ya di Lampung misalnya gampang kena penyakitnya yang lebih gitu nanti saya share materi ini
dan lain-lainnya ya, ada ekosistem lainnya, ada mangrove, ada ini padang lamuan. Jarang sih aquaculture di sini. Tapi bisa di situ di apa, rumput laut ya, di nggak terlalu ada limbahnya, nggak ada rumput laut. Taruh aja di rakit ya, sistem rakit. Kalau di mangrove gimana? Ini harus dijaga sekarang, waktu pertemuan awalnya. Ada green beltnya, ada sabuk hijau di pesisir agar ini terjaga dari erosi ya, buffer. Jadi tetap aquaculture harus tetap lestari ya sekarang konsepnya sustainable. Ada bakau sangat kaya di Indonesia, berbagai macam spesies itunya harus dijaga ekosistem. Mana lagi nih mangrove ya. Ada juga di mangrove itu silvophycery bisa ya, bisa menggabungkan itu untuk silvophycery untuk ini memanfaatkan tanpa merubah terlalu banyak ya, itu bentang alamnya kayak gitu. Apa itu silvophycery? Dicari ya. Itu alternatif pelestarian hutan mangrove. Itu tuh jadi silvophycery itu kegiatannya, jadi kegiatan itu. Budidaya di kawasan pertambakan, bisa budidaya bandeng, udang windu, kerang ya. Nggak usah dihilangin itunya, mangrove-nya, tapi dibikin kolam-kolam gitu bisa. Silvophycery ya, atau bahasa itunya, Indonesianya nggak terlalu itu sih sering didengar Wanamina ya. Kegiatan integrasi budidaya air payau dan pengembangan mangrove. Bisa budidaya kepiting ya. Itu bandeng, rumput laut juga bisa. Apalagi sekarang nextnya itu eh, ini mah fisik. Jadi di air itu ada ininya juga ya, ada kita ada aliran energinya lebih ke fisikanya ini ada itu. Jadi itu kalau kita lihat di sini ada rantai makanannya, ada aliran energinya. Jadi makanan ikan tuh dari pakan ya, dari pakan. Pakan tuh dari mana? Ya itu bisa dari eh, eh, tepung ikannya, sumbernya ya. Tepung ikan itu dari mana? Misalnya tepung ikan dari pantai barat Amerika Latin di Chili. Ikan-ikan yang pelagis kecil itu makan apa? Ya makan itu ya, plankton, fitoplanktonnya. Jadi nyambung terus itu, saling terkoneksi di perairannya. Jadi ada energi. Jadi energi itu kita aquaculture ngumpulin ikan, benih ikan agar tumbuh bareng-bareng. Bisa padat aquaculture. Itu butuh energi kan, makanan kayak gitunya segala macam. Jadi itu. Apa lagi? Ini ada food chains, ada ini macam-macamnya, ada ini, ada ikan kecil, ada ikan besar nih makan plankton segala macam. Food chains ya ada. Karena di Indonesia itu udang itu sebenarnya karnivor ya, karnivor jadi perlu makanan yang ini pakan yang protein tinggi, biasanya dari pakan kayak gitu. Terus ikan-ikan laut juga udah dibahas ya, kerapu, kakap, ada lobster juga ya, karnivor ya. Ya, kita budidaya top chain species sebenarnya. Yang bagus itu low chain seperti ikan bandeng kan makanannya kelakap atau plankton itu. Cuman ya nggak laku ya, ikan herbivore tuh kadang-kadang nilai jualnya kurang asik lah di ini untuk di pasaran. Lebih manusia lebih itu konsumsinya lebih ke organisme yang karnivore tuh yang disukai itu kayak udang ya, terus ikan-ikan yang laut kan hasil budidaya, terus ini yang mahal-mahal senangnya ya orang mah cenderung kayak gitu. Cuman ya tadi buat yang ikan bandeng, kalau di air tawar ikan nila, ikan yang bisa herbivore ya, ikan nila. Tetap masih perlu pakan sih untuk meningkatkan produksi, untuk cepat gedenya.
Kita kan nggak mau budidaya 1 tahun gitu baru panen, nggak mau. Hanya perlu tambahan pakan. Jadi kayak gitu ya. Jadi aquaculture itu banyak ininya, mas ininya bisa ditinjau dari berbagai macam. Salah satu dari ekosistem. Ekosistem tuh penting. Di situ ada ini biologisnya banyak ya, ada macam-macam eh, plankton. Di sini juga plankton penting ya, ada nanti makanan untuk larva. Apa yang dikasih makan ke larva? Yaitu awalnya kasih zooplankton, bisa ya rotifer. Tapi kan rotifer juga butuh fitoplanktonnya, kayak gitu ya. Bisa artemia, cuman artemia, ada yang tahu artemia? Itu adalah makhluk yang dipanen dari itu danau garam gitu. Ada nanti kistanya, ada telurnya dipanen, terus dikasihin ke ikan, bisa ditetaskan. Coba cari-cari tentang artemia kalian. Jadi benih itu pasti larva ikan laut, larva ikan air tawar tuh baru netas, ada kuning telurnya. Pasti butuh makanan yang lebih kecil dari bukaan mulutnya. Misalnya ada artemia, rotifer, kopepod kayak gitu ya. Harus itu. Kalau nggak akan tumbuh ya. Mau ikan cupang juga nggak bisa dikasih pelet langsung ya. Bisa. Bagusnya dikasih pakan alami ya. Bisa sih, cuman nanti eh, kurang segar nanti tuh apa penelitiannya itu. Badannya nggak bagus tumbuhnya. Nextnya mungkin ada berbagai macam cycle di sini, ada nitrogen cycle, dia kualitas air harus tahu ya. Ini kalau ini di perairan di tanah ya. Cuman nitrogen cycle juga ada di ini di itu mana? Di perairan banyak kualitas air, masuk ke kualitas air. Saya mau ini pindah ini slide-nya. Ini penting untuk ketahui kualitas air untuk aquaculture. Mana nih? Ini terus PDF. Kita masuk ke sini ke PDF-nya. Ini kalau bisa dilihat jelas ya. Jadi physical parameter untuk air ya, ada macam-macam, ada pH, ada DO, ada lain sebagainya. Pertama-tama pH. Nah, ini di perairan itu pH itu berasal dari kata bahasa Prancis ya, itu power hidrogen ya, hidrogen power ya. pH air laut berapa? Ada yang tahu nggak? Beda-beda ya pH ya. Ada pH di air tawar, beda pH air payo, itu air beda-beda pH ya. Itu penting nanti buat pengantar. Jadi kalau air laut itu sekitar 8,3 itu sumber air biasa, itu air tawar bisa 5, bisa itu ya, tergantung sumber airnya. Bisa 7, bisa itu. Jadi itu akan menentukan pertumbuhan ikan pH. Siapa yang tahu cara mengukur pH? Pakai kertas lakmus ya, kalau di SMA mah ya. Kalau itu pakai pH meter juga bisa, ada probe-nya, ada device elektronik. Yang lebih mudah sih, lebih murah kertas lakmus. Cuman kalau mau ada angka di belakang koma itu pakai pH meter elektronik ya. Sekarang kan zaman maju ya, gadget ya. Bisa dibeli di itu toko online pH. Jadi itu pH itu sangat terkait dengan berbagai macam kualitas air lainnya di ekosistem seperti karbon dioksida, alkalinitas ya. Ini jarang dibahas hardness air ya. Ini CaCO3, kandungan kalsium karbonat. Itu bisa toksik ke ikan. Kenapa toksik? Karena tiap spesies aquaculture ada batasannya untuk itu survive-nya.
Kalau lebih bisa stres ya, pH-nya di luar range-nya. Nah, itu bisa mempengaruhi juga berbagai macam parameter lain seperti hidrogen sulfid, cyanide, heavy metal, amonia. Di pH yang kurang cocok, misalnya naruh ikan itu di di itu bisa nggak optimal. Ada yang cocok di pH tertentu itu bisa tumbuh, bisa sehat, bisa sampai reproduksi. Kalau pH-nya nggak cocok, nggak mau dia reproduksi kayak gitu ya. Jadi kita maunya ikan aquaculture sehat dari awal sampai itu bisa reproduksi sampai ini. Jadi kebanyakan ikan air tawar itu memiliki range pH antara yang lebar ya, eh, antara 6,5 sampai 9. Tapi kalau di laut, aquaculture spesies laut itu optimum pH-nya tipisnya antara 7 sampai 8,5 menurut itu Boyd 98. Kalau pH-nya di luar itunya toleransi spesiesnya apa yang terjadi pertumbuhan lambat ya kayak gitu ya. Karena pH yang di luar itu bisa mempengaruhi osmoregulasi ya salt balance-nya ya. Kayak gitu osmoregulasi dalam tubuh. Kayak gitu ya. Kalau terlalu asam pH-nya bisa mati itu langsung kayak gitunya acid dead point. Kalau terlalu ini bisa slow growth. Apa yang mempengaruhi pH? pH dipengaruhi banyak hal di ekosistem, misalnya fitoplankton. Karena fitoplankton di situ nggak steril kan airnya di danau atau di itu di kolam. Kecuali di hatchery bisa di treatment dulu sampai nggak ada hijau-hijau fitoplankton. Fitoplankton itu mengkonsumsi karbon dioksida saat itu fotosintesis. Itu malam-malam itu rilis karbon dioksida ada respirasi. Di situ bisa mempengaruhi pH ya, micro change-nya di situ. Selain dari sumber lainnya, pH itu dipengaruhi oleh ini di air. Misalnya ada mineral atau apa di air ya. Bisa kayak gitu. Misalnya ada batu-batuan ini atau apa. Kalau di ini gambut tuh ada itu bahan organik di pesisir itu lahan gambut ya bisa. Jadi ada pH-pH yang rendah itu misalnya kalau di Kalimantan di daerah lahan gambut itu ada ikan-ikan yang cocok malah ya misalnya ikan gabus kayak gitu ikan lokal bagus itu ya jadi ya itu metabolisme ikan dapat dipengaruhi cuman ada spesies-spesies yang sensitif ada yang toleran kayak gitu. Sekarang kan zaman itu cana ya budidaya canas. Jadi balik lagi ke itu ini mah buat salmon ya kita nggak ada budidaya salmon ya. Ya ada acceptable pH ada itu SNI kan sudah diperlihatkan minggu kemarin SNI udang SNI ikan mas SNI lele ada itu pH-nya berapa DO-nya yang bagus berapa ya kayak gitu ya. Sekarang kita jarang bahas ini alkalinitas. Apa itu alkalinitas? Itu adalah ini measurement atau sebuah parameter untuk mengukur kapasitas air untuk menetralisir ini buffer acid ya, karbonat di karbonat itu. Jarang sih diukur alkalinitas ya, kayak gitu. Cuman balik lagi ada ini, ada toleransi spesies terhadap alkalinitas. Misalnya ikan lele kalau diukur alkalinitasnya itu harus di atas 20 mg per liter. Berarti ada batasannya.
Jadi Akandas ini diukur biasanya dengan metode titrasi gitu ya. Ada kit-kit itu kalau beli itu. Kalau nggak dimasukin ke lab adalah cara ngukurnya kualitasnya banyak ya. Jadi jarang jarang dibahas alkalinitas. Sekarang DO dissolve oksigen. Ini sebuah hal yang sangat itu pasti dipelajari terus menerus ya. Tiap semester DO di air ya. Nggak tahu itu mata kuliah macam-macam, tergantung mata kuliahnya. Kalau DO di fisiologi berarti ke respirasi ya nyambungnya. DO di manajemen sumber daya perairan ya ke ini pertumbuhan plankton di perairan. DO itu apa sih? Ada oksigennya di airnya. Itu statusnya dissolve atau itu di air ya. Nyatu di air lah ibaratnya. Jadi kalau kita lihat mikroskop itu microscopic bubbles itu kecil banget. Masuk ke ikan gimana perlunya ikan tentang oksigen nih apa yang ikan tuh nyerap oksigen di alat pernapasan insang ya, dissolve oksigen ya. Kalau in the nature itu ada oksigen ya pertukaran mungkin gara-gara hujan atau apa ya masuk ke air ya ada ini. Tapi bisa ditingkatkan secara mekanis juga bisa. Ada aerasi paddle wheel ya kalau ditambak ya. Ada ini pompa, ada ini buruk. Bisa juga dari tanaman muncul oksigennya. Tanaman ya, tanaman alge oksigen banyak. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau eutrofik perairannya atau di danaunya kebanyakan plankton, apa yang terjadi itu ada oksigennya depletion atau hilang oksigennya berkurang. Kan tanaman itu ya eh ya oksigen nanti sangat terkait ya itu oksigen tuh diukur dengan DO-meter ya ada sama juga alat device elektronik itu ukurannya itu miligram per liter itu kita belajar cara mengukur oksigen jadi ini paling penting mau di perairan apa payo di pesisir mau di air tawar atau di laut itu penting dissolve oksigen karena ikan tuh butuh pernafasan untuk menjaga metabolismenya biar sehat. Nah, gitu ya. Ya, itu kemudian untuk DO itu misalnya ikan nila itu DO-nya harus di atas 5 ya. 3 sampai 4 boleh ya. Cuman jangan terlalu lama di DO yang terbatas ya. Lain-lainnya ikan laut harus lebih dari 6 gitu ya. Menurut literatur ini referensi. Kalian udah pada tahu kan cara mereferensi jurnal? Kelihatan dari tugas kemarin referensinya jurnal ya bagus dan macam-macam ada salmon ada ikan sidat ikan mas ya macam-macam di sini ada itunya ya baik ya jadi sekarang ada ininya ada salinitas juga ada ya salinitas ada di situ ini masih oksigen jadi antara salinitas suhu itu bisa itu mempengaruhi itu solubilitas oksigen atau ini dissolve oksigen ini bisa suhu salinitasnya makin tinggi ininya salinitas ini makin ini di sini ada itu ini apa namanya angka-angkanya di sini ya mungkin jadi menurun ininya oksigen solubility makin tinggi suhu juga sama mungkin menurun DO-nya jadi sama terkait suhu semuanya oke nextnya apa biological parameters ini kualitas air juga nitrogennya nitrogen itu salah satu faktor pembatas
di aquaculture kalau itu harus proporsi yang tertentu ya. Di air kalau airnya nggak ngalir ya, nggak diresirkulasi, nambah terus, numpuk terus nitrogen ya. Ada dari buangan aquaculture, dari sisa pakan. Nitrogen itu ada berbagai macam proses: remineralisasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan nitrifikasi sama fiksasi. Amonia adalah salah satu untuk di siklus nitrogen. Amonia itu apa sih? Amonia adalah produk awal dari dekomposisi buangan organik ya, nitrogenous organic waste. Karena sisa atau feses atau itu urin atau sisa pakan tuh banyak nitrogennya ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi konsentrasi amonia ini sangat berkorelasi dengan itu sisa-sisa itu pakan kayak gitu, macam-macam di perairan. Jadi ada namanya total amonia nitrogen, ada sebuah parameter yang mengukur keseimbangan antara NH3 dan NH4+. Ada yang bentuknya terionisasi dan tidak ya. Itu ada di perairan. Kalau lebih banyak NH3-nya yang unionized itu bakal tambah itu mempengaruhi ikan. Apa sih Pak dampaknya ke ikan? Dampaknya ke ikan itu pH dan amonia ya. Kalau itu pH-nya nggak cocok, amoninya berlebih, nah itu bisa masuk ke darah, peredaran darah. Udah masuk ke peredaran darah bisa merusak insang, bisa merusak darah merah, mempengaruhi asam regulasi, macam-macam ya. Toksik, jadi toksik tuh amonia bisa langsung, cirinya mati ikan akibat ini kebanyakan amonia. Itu biasanya nggak ada tanda-tanda penyakit, langsung mati itu toksik ya. Jadi harus dijaga kualitas airnya. Yang di aquaculture di daratan, misalnya di kolam, di tambak, di akuarium. Bahkan kalian ada yang punya akuarium mungkin ya, harus sering diganti air ya. Kalau nggak pakai filter untuk mengurangi NH3 itu bisa macam-macam strateginya. Cuma ini terkait ekosistemnya. Jadi kalau di perairan danau itu bisa aja ada kejadian kalau kemarau itu amonianya tinggi gitu ya, nggak ada curah hujan gitu ya, aliran air ya banyak ya ininya. Sekarang itu ada nitrogen. Nitrit itu produk sampingan dari hasil oksidasi NH3 atau NH4+. Bisa dikonversi. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu nitrogen, amonia itu enggak selamanya ada di air ya. Bisa itu dikonversi oleh apa? Oleh bakteri. Bakteri ini makhluk yang luar biasa ini. Itu bakteri nitrifikasi biasanya gram negatif, jenisnya aerobik, butuh oksigennya, kemoototropik. Ada di alam ya, mau di tanah, di air ya. Cuman harus ada ininya, substratnya. Harus ada tempat ininya. Makanya filter ada namanya biofilter ya. Nah, ada itu ya. Jadi bisa dirombak menjadi nitrit. Nitrit itu lebih aman ya kalau dibanding itu. Cuman tetap harus dijaga itunya. Jadi ikan kalau kelebihan nitrit juga bisa hipoksia. Soalnya ada hemoglobin di darahnya terganggu, tidak berfungsi dengan baik. Jadi aja brown blood disease. Jadi nitrit ini sangat tergantung berbagai faktor kimia, yakni ada kalsium, klorida, bromide, ion bikarbonat. Level pH juga mempengaruhi, DO juga mempengaruhi ya. Luar biasa ya nitritnya. Nah, tapi lagi-lagi ada range nitrit yang ini yang aman buat ikan. Ada juga habis itu ada nitrat ya.
Gimana cara bakteri merombak nitrit? Saya nggak ngajarin hari ini, nanti aja. Karena ada foto mikroskop bakteri, bisa. Luar biasa itu cara kerjanya. Itu makanannya bakteri, bisa. Dapat energi bakteri dari merombak itu. Ada nitrat, setelah nitrit ada nitrat ya. Nitrat tuh pecahannya dari nitrit itu bisa. Nah, itu nitrat itu NO3. NO3 itu masih belum bisa dimanfaatkan tanaman air ya. Ya itu ada di air. Temenan itu, amonia, nitrit, nitrat, temenannya. Jadi ada toleransinya tetap. Kayak gitu ya. Ini ada macam-macamnya. Berbagai negara ada syarat kualitas baku mutu untuk perikanan, ada macam-macam. Sekarang kita berlanjut ke fosfor. Fosfor itu luar biasa ya. Fosfor itu P. Itu bentuknya dari organik fosfat. Luar biasanya. Namun, sama ini. Ngopi dulu. Jadi ini udah ada. Lanjut sedikit lagi ya. Ini habis fosfor apa ya? Pokoknya fosfor nih luar biasanya, organik fosfat, ada inorganik fosfor, tuh ada di ini nutrien, ada siklusnya juga di perairan. Kalau kelebihan fosfor di perairan bisa menyebabkan blooming alga. Itu. Selanjutnya kita masuk ke total solid. Jadi di perairan, perairan laut, perairan mana, perairan sungai, danau ya, di itu ada itu suspended solid, yaitu partikel-partikel yang tersuspensi di air atau terlarut di air. Air warna coklat tuh apa? Itu total solidnya ada, bisa diukurnya kayak gitunya. Bisa dari tanah liat, dari tanaman yang lapuk, dari binatang mati itu, dari partikel-partikel hasil buangan industri, segala macam bisa. Dissolve solid pentingnya. Ada juga ininya, standarnya seperti biasa, harus berapa ya yang acceptable buat ikan. Sekarang masuk ke heavy metal, di perairan itu banyak. Apalagi di danau itu ada mahasiswa dulu alumni meneliti heavy metal. Caranya tahu di mana? Periksa ikannya, ada heavy metal, kadang di dagingnya ada. Harus aman dari heavy metal ya. Ada jenis-jenis merkuri, timbal, itu. Kalau ada heavy metalnya nggak boleh diekspor ya. Ada kadmiumnya. Makanya kalau buang baterai jangan kemana aja, harus di tempat yang pas dan nikah. Sekarang ada pestisida ya di perairan, di itu ngalir lewat air pestisida. Itu pertanian ya Allah. Ini apa ini luar biasa. Pestisida itu bisa mempengaruhi aquaculture juga. Apa aja pestisida, insektisida, herbisida, fungisida, algisida, macam-macam. Merek-mereknya apa? Banyak. Karena petani kita suka sekali pakai itu pestisida. Tapi nggak boleh, harus ini. Tapi kalau nggak pakai pestisida, itu karena itu parasit tanamannya. Cari pestisida yang amannya. Jadi angkatan 21 nanti bisa meneliti pestisida juga bisa. Beracun ke ikan, kayak gitu. Harus aman. Jadi air tuh nggak pure murni. Macam-macam di air ya. Berbagai macam dalamannya. Kalau sumber airnya dari irigasi, ya jangan harap bebas dari pestisida. Ada pertanian. Enggak. Setelah itu ada bakteri-bakteri nih, bahaya nih, coliform bakteri. Ada bakteri dari fecal atau dari feces E. coli ya. Ya zaman-zaman dulu di Indonesia mah banyak itu yang buang air di sungai gitu ya. Itu bisa masuk ke ikan, bakteri-bakteri ya. Jangan sampai ya.
Oleh karena itu saya udah banyak sekali di sini informasinya saya bisa share juga. Jadi tugas pemerintah itu harus memonitoring dan surveillance kualitas air. Kalau tugas akademis apa? Bisa mencari solusi gimana air digunakan untuk aquaculture. Ada standar-standarnya, tiap negara beda. Agar industri aquaculture terus bisa berkontribusi untuk ekonomi. Banyak ya. Air itu penting. Hidupnya di mana? Di air, ikan atau udang. Mau ke mana lagi? Ada hubungan dengan air. Kalau kalian nggak itu masuk ke air, aneh itu. Salah masuk jurusan. Kayak gitunya. Coba ya. Nanti mungkin ada yang hobi diving, nanti bisa berkembang. Hobi apa ya? Bisa lihat sendiri. Hobi ke alam. Lihatlah di perairannya. Kayak gimana. Di aquaculture di sini sangat penting itu di ekonomi menyumbang sangat banyak devisa, terutama udang ya, yang rumput laut gitu ya. Terus jaga ekosistemnya. Bagaimana minggu kemarin. Udang sekarang parameter-parameternya udah minimal udah kalian ketahui ya secara singkat. Nanti dibahas lebih lanjut di mata kuliah lainnya. Lumayan juga pengantar dua strip nol. Air itu penting, air itu harus dijaga, harus dipreservasi. Itu banyak kearifan lokal untuk menjaga air juga. Nggak mesti teknologi ya. Orang-orang dulu udah pintar ngurus ini sumber daya air kayak gitunya. Nah gitu. Mungkin itu aja saya akhiri tugasnya resume dari hari ini dan bisa disubmit hari ini juga kalau mau ya. Kalau besok bisa deadline-nya next week. Jadi makasih udah mendengarkan. Saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.